Hai Del, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana? Nah, lama lo gak dengar kabar kamu nih. Iya, kan aku baru kesini, jadi ya kita baru ketemu gitu. Kebetulan aku kemarin di rumah juga agak lama, jadi ini baru ketemu deh kita. Iya. Alhamdulillah ya sehat, BTW, kita bisa ketemu BTW nih lagi. kita pertama kali ketemu aku mau langsung nanya nih sama kamu, Oh boleh boleh nggak? boleh, kamu mau nanya apa? Gini nih, aku tuh mau nanya, aku tuh sebenarnya tuh lagi menstruasi, cuma menstruasiku itu yang seharusnya misalkan satu menstruasiku sebulan 2 kali tuh jadinya sebulan 1 kali. Itu gimana sih kira-kira? Terus kalau kira-kira menstruasi nggak teratur itu bahaya nggak sih? Oh gitu. Gini, itu satu bulan kan kamu 2 kali, itu terletak di misalkan di akhir bulan dan di awal bulan kayak gitu. Kalau misalkan dalam normalnya atau siklusnya menstruasi itu kan 28 hari gitu. Jadi kalau misalkan emang itu masih dalam 1 bulan tapi keluar kayak gitu, masih keluar gitu dengan secara normal dengan jarak sekitar 15 harian gitu. Misalkan 15 hari ini kita haid, terus 15 itu adalah waktu suci kayak gitu kan, waktu bersihnya. Nah kayak gitu itu masih dalam kategori normal, bisa dikatakan itu hanya 1 bulan sekali, cuma terletak di akhir bulan dan di awal bulan kayak gitu. Jadi seolah-olah kayak emang 2 bulan sekali kayak gitu, 1 bulan 2 kali kayak gitu kan ya. Jadi kalau kayak gitu masih dikatakan normal gitu, kecuali kalau memang dia nggak keluar. Ini kamu yang gimana? Aku tuh gini loh, kan biasanya kalau orang menstruasi itu ngitungnya kan jadi 15 hari. Jadi aku tuh kadang sampai lebih dari 20 hari tuh kadang ya nggak sampai 20 hari, misalkan 20 hari pas atau 21 atau 22 hari tuh baru menstruasi gitu loh. Itu berarti telat datang kayak gitu ya, Telat datang kategorinya bulan telat. gitu. Kalau misalkan telat itu masih dikatakan normal. Nah bisa dikatakan nggak normal itu jika memang mereka itu kayak dikatakan itu bisa dibilang amenoria. Nah amenoria ini ada dua, yaitu ada primer dan ada sekunder. Nah kalau primer ini mereka yang seharusnya usia subur tapi mereka tidak menstruasi. Nah untuk yang sekunder ini untuk mereka yang udah pernah haid tapi 3 bulan ke depan dia tuh nggak haid gitu, sempat tertunda selama 3 bulan itu kayak gitu. Nah itu kan bisa dikatakan nggak normal gitu. Kalau yang haid yang 16 tahun atau masa subur belum, itu mungkin ketika dia masih usia 14-15 itu masih dikatakan wajar gitu, mungkin belum keluar. Tapi ketika memang udah sampai 20 tahun dia subur tapi belum, itu bisa ditanyakan ya. Jadi kalau udah melewati itu berarti kita bisa diharuskan untuk konsultasi kepada dokter kayak gitu. Siapa tahu emang itu ada penyebab lainnya kayak gitu. Kalau untuk keterlambatan biasanya itu gara-gara uh, ngaruh ke hormon kita kayak gitu. Misalnya kayak kita sekarang kan anak kuliahan kayak gitu ya. Nah bisa jadi kita itu capek karena banyak tugas lah, mungkin ada organisasi, apalagi sekarang musim Iya LPG-an bener, ya enggak. Nah, bener nah banget tuh, bener. itu tuh kan pusing ya, kita harus lembur tiap hari ngerjain LPG kayak gitu. Itu juga salah satu penghambat juga kayak gitu. Jadi ya masih insya Allah masih dalam keadaan normal kayak gitu. Jadi kita tuh kalau masih muda tuh harus bisa banget kontrol kayak kayak hormon kita gitu, jadi keadaan kita. Jadi kita emang perlu yang namanya istirahat itu ya, perlu kayak gitu. Jangan sampai kita memaksakan tubuh kita sampai bener-bener lelah kayak gitu, jangan. Pada intinya berarti aku tuh bukan bukan istilahnya nggak teratur Nggak ya, jadi normal, cuma telat aja, keterlambatan telat aja. kalau kayak gitu. Kalau gitu aku mau tanya, parah nggak sih kalau misalkan menstruasi itu dia itu ngeluarin darah banyak gitu loh, darah banyak misalkan sampai istilahnya kalau anak-anak kan biasanya bilang tembus gitulah gitu ya, sampai keluar-keluar gitu. Itu sebenarnya parah nggak sih gitu loh kayak gitu? Oke. Biar Ana coba bantu jawab ya. Kalau soalku misalkan haid itu umumnya dari 2 sampai 7 hari kayak gitu. Nah, di awal keluarnya darah haid itu biasanya banyak, nah sampai tembus itu udah hal yang wajar. Dikatakan nggak wajar itu jika memang mereka itu haid sampai 7 hari tapi darahnya itu masih ngalir, atau melebihi hari-hari yang biasanya dia haid. Misalkan dia biasanya haid itu cuma sampai 7 hari, itu sampai 8 hari, 9 hari, 10 hari darahnya itu masih keluar kencang, masih deras. Itu yang dipertanyakan, dan mestinya lebih baik tanyakan ke dokter kayak gitu. Kalau misalkan apalagi jika emang darahnya yang keluar itu cumanan ngegumpal-gumpal kayak gitu, yang kotak-kotak itu kan takut ya, kalau aku juga.
Nah itu lebih baik konsultasi, ataupun darah yang keluar kita itu sedikit kayak gitu. Misalkan baru hari pertama dia cuma udah baru flek-flek aja kayak gitu, itu juga bisa ditanyakan gitu. Itu bisa aja kan ada pengaruh penyebab lain kenapa bisa kayak gitu. Jadi lebih baiknya itu dikatakan. Tapi ketika memang deres di awal mula haid itu adalah hal yang wajar, karena kan baru keluar. Nanti kalau hari-hari biasanya kan itu akan nyusut dengan sendirinya gitu kayak gitu. Jadi gak usah khawatir, Oke, santai aja. iya kan, iya maksudnya kan karena nggak tahu kan ya, makanya jadinya tanya sama yang lebih tahu. Ya Allah, kita sama-sama belajar gitu. Iya dong. Sama aku mau nanya, nah ketika kamu sering ngerasa nggak sih kalau misalkan pertama menstruasi atau pertama haid itu kamu kayak ngerasa nyeri gitu? Ya nggak cuma nyeri sih, mungkin kayak badan-badan sakit gitu, Moodnya nyeri nggak gitu. bener ya, moodnya aduh Kayak nyeri udah beres gitu. banget itu. Gimana itu tuh, gimana sih maksudnya, bahaya nggak gitu maksudnya? Untuk kayak gitu tuh berpengaruh sama hormon kita. Jadi biasanya kalau nyeri itu biasanya di awal haid banget kan ya. Itu tuh kalau misalkan nyerinya yang hal wajar, misalkan sehari berapa jam kayak gitu pas awal banget mula haid, itu bisa dikatakan wajar. Dikatakan gak wajar itu misalkan kayak mereka yang haidnya sampai pingsan lah, kemudian dia juga nggak bisa ngapa-ngapain, dan itu terjadi setiap dia awal haid. Itu lebih baik dikonsultasikan juga ke dokter kayak gitu, karena itu kan siapa tahu emang ada yang berpengaruh pada rahim kita atau apa bagian itu kita itu tuh ada yang perlu dicek kayak gitu. Jadi lebih baik itu diperiksakan ke dokter kayak gitu. Itu kan bahaya ketika dia haid sampai ya Allah benar-benar dia nggak bisa jalan, dia nggak bisa ngapa-ngapain kan. Kasihan itu kan, ada aku juga punya temen yang kayak gitu juga. Jadi dia tuh setiap haid itu benar-benar mau konsumsi obat kayak gitu, sampai dia nggak bisa ngapain, ke kamar mandi harus diantar, dia kemana harus diantar kayak gitu. Nah makanya dia itu apa sih, harus itu tuh sebenarnya harus dikontrol, harus ditanyakan ke dokter kayak gitu gimana apa penyebabnya gitu. Tapi ketika memang haidnya itu keluar di awal, itu adalah hal yang wajar, karena itu ada otot rahim yang kayak lagi ngeluarin darah kayak gitu. Nah jadi ini mungkin sakit di situ tuh, nyeri, jadi itu hal wajar gitu, nggak apa-apa. Soalnya mau sampai dia benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu, harus ini baru dia harus dikonsultasikan ke dokter kayak gitu. Siapa tahu emang ada yang harus ditindaklanjuti kayak gitu. Tapi kalau misalkan itu masih seiring di awal haid itu masih nggak apa-apa insya Allah. Iya, bener sih, emang kadang namanya nyeri itu kan emang gak ada yang tahu ya. Kadang tuh kayak aku juga kadang kasihan sama teman gitu yang sampai pingsan-pingsan gitu ya. Kadang tuh lihatnya tuh sampai nangis gitu, ya Allah kok sampai kayak gitu banget gitu ya. Nah terus itulah wanita. iya bener. Nah aku tuh mau tanya, nah itu tuh nanti kalau misalkan kan kadang kayak ada yang nyeri gitu ya, nyeri entah nyeri yang biasa, entah nyeri yang terlalu nyeri banget gitu ya. Nah cara nanggulin nyeri tersebut itu gimana sih, maksudnya mulai dari yang maksudnya nyeri biasa itu ya, kira-kira kalau misalkan misalkan gak minum obat atau minum obat itu gimana sih, maksudnya kan kayak aku kan gak tahu nih, jadi aku tanya sama kamu dong. Oke, gue coba bantu jawab lagi ya. Kalau misalkan nyeri gitu, cara mengatasi nyeri untuk yang mudahnya sih biasanya ada seseorang yang emang nggak bisa banget harus minum obat, kayak misalkan tadi emang dia nyerinya mungkin dahsyat banget sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Nah itu tuh dia bisa minum obat gitu, tapi itu tuh sesuai dengan anjuran dokter gitu. Tapi kalau misalkan kita yang nyerinya masih bisa ditangani kayak gitu, itu tuh bisa pakai air anget gitu kan. Sekarang udah ada bantal yang udah air banget, ya tinggal dicas doang. Lah itu juga bisa kita taruh di atas perut kita kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak punya itu, kita juga bisa inisiatif pakai botol terus dimasukin air anget kayak gitu, terus tempelin ke perut kayak gitu. Juga ketika menstruasi itu ternyata bagus buat olahraga gitu, kayak misalkan olahraga nggak usah yang berat-berat, jalan santai, senam itu, renang juga bisa ternyata itu nggak apa-apa gitu ketika haid kayak gitu. Tapi sebelum renangnya itu kita harus ganti pembalut dulu gitu kan, karena kalau enggak kan nanti malah jadi banyak kayak gitu. Jadi banyak kan. Kayak gitu nanti kotor kolamnya jadi darah kita gitu. Nah jadi harus ganti dulu sebelum renang, kita harus ganti pembalut dulu kayak itu. Ternyata bagus loh kan, kalau misalkan kita nggak sholat subuh tuh pagi-pagi, daripada kita nggak mau ngapain, nah kita inisiatif sendiri senam lah, dapet itu tuh bagus. Karena kan apa sih, badan kita lagi sedang hormonnya tuh naik turun kayak gitu ya. Jadi itu ketika kita peregangan gitu itu bagus buat kita itu. Jadi
jangan sampai ketika kita memang butuh istirahat terus pola makan istirahat kayak gitu tuh juga mempengaruhi kayak gitu. Jadi kita juga harus memilih pola makan, pola hidup yang baik intinya kayak gitu kan. Bisa juga dari makanan, apa yang kita makan itu ngaruh juga kayak gitu. Kemudian dari pola hidup sehat, boleh kita istirahat tapi jangan sampai setiap hari kita istirahat mulu, tiap hari kita di atas kasur itu kan over banget kayak gitu. Tubuh juga perlu bergerak gitu, minimal kan dalam sehari kita bisa gerakin tubuh itu 30 menit kayak gitu. Itu tuh bener-bener 30 menit itu tuh fokus buat kita olahraga kayak gitu. Bukan kayak misalkan kan orang tua suka bilang kayak nyuci piring lah ngepel, itu kan bisa gerakan tubuh kayak gitu, itu juga dibilang senam kayak itu juga ya sebenarnya bisa, cuman ada lebih baiknya ketika kita emang bener-bener 30 menit ini tuh kita fokus buat olahraga. Apalagi kita masih muda ya, masih kalau walaupun umur nggak ada yang ngerti, tapi kita harus punya pemikiran jangka panjang untuk kesehatan kita kayak gitu. Jadi pola makan juga harus dijaga, pola hidup juga harus dijaga kayak gitu. Apalagi kita cewek yang memang rawan gitu, kalau misalkan bagian bawah udah gimana ya udah gitu. Bener banget emang cewek itu harus bener-bener kita cewek itu emang dijaga banget harus ya. multi talent, bener-bener harus bener bisa banget, menjaga multi-talent. kayak gitu. Pokoknya ya gimana sih ya untuk kedepannya juga, apalagi ya gitulah ini ya. Bener-bener. Oke, BTW makasih banget nih, ya Allah, baru pertama bertemu langsung aku minta tanya, minta dijawab. Seneng banget aku kamu mau nanya-nanya kayak gitu. Jadi kita kan bisa saling sharing, saling belajar, berbagi pengalaman kayak okay gitu. lah. Nanti kapan-kapan kalau aku punya pertanyaan aku bisa tanya ke kamu lagi deh. Insya Allah kalau bisa aku jawab, pandai aku jawab apa sih yang gak buat kamu ya guys. Oke, makasih. Oke, see you. Makasih ya. Makasih ya, dah.